صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمة الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الجبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. Alhamdulillah, kita sekarang berada bulan yang mana 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab ya. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ashhurul Hurum itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sama Rajab. Jadi 4 bulan ya. Kemudian di bulan Rajab ini bulan yang mana artinya di sini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah ya. Bulannya Allah, yaitu bulan yang mana dipenuhi cucuran rahmat bagi Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Bulan Rajab ini adalah bulan maghfirah,
karena syahrullah ya. Kalau Sya'ban kata Nabi syahri. Kalau bulan Sya'ban itu bulan sholawat. Adapun Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Nah, diriwayatkan, sebutkan juga di Kanzun Najah, ada beberapa kitab disebutkan juga di Risalatul Qusyairiyah juga ada. Barang siapa ya yang membaca di bulan Rajab ini ya sebanyak 70 kali Allahumma gfirli warhamni watub alayya, atau Allahumma gfir lana warhamna watub alayna, 70 kali diriwayatkan. Allah itu memerintahkan kepada malaikat Jibril kepada hamba-hambanya yang mana buku dosa-dosa mereka dibawa ke hadapan Allah, maka Allah merintahkan untuk dihapus, dihilangkan semua dosa mereka bagi yang baca ini, dan meminta Jibril untuk dibakar semua catatan jeleknya hamba-hambanya yang membaca istighfar. Jadi di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar ya, jangan kalau bisa 1000 sekali ya, diimbangi lawan selawat. Jadi dan juga banyak keutamaan di bulan Rajab ini. Di antaranya apa? Di antaranya di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini nasnya, dalilnya Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, al-ayah ya kan? Linuriyahu min ayatina ya. Apa itu? Allah itu memperlihatkan ayat-ayatnya, buktinya kepada kekasihnya Nabi Muhammad daripada umat-umatnya yang mana mereka jikalau mereka memakan makanan riba dilihatkan sama Allah, sehingga makanya Rasulullah itu selalu menangis takut kepada umatnya karena sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin nanti sedikit dulu cerita Isra Mi'raj sedikit lah. Jadi kita sama-sama kita membaca Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Kita baca Allahumma gfir lana aja lah. Allahumma gfir lana warhamna watub alayna. Jadi domirnya kami ya, kami yang di sini ya kan, yang hadir ataupun yang tidak hadir ya, yang menonton lewat atau yang orang kampung kita lah, semuanya umumnya ya semua anak. Jadi kita baca semuanya sebanyak 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina. 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 Warhamna wa tub alaina. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina.
Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina 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 Allahumma ighfir lana warhamna Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Tub alaina taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di bulan Rajab ini juga termasuk ya bulan yang mana cucuran maghfirah dari Allah itu buat hamba-hambanya. Jadi kalau kita merasa ya banyak berdosa ya, karena di sini kita mujakarah disampaikan kan dari awal, tidak ada guru di antara kita melainkan muzakarah ya. Ulun takut juga karena kalaunya yang muazzab min qabla ubadil luasan ini adalah siapa? Para ulama. Ulama ini nanti akan diazab oleh Allah sebelum menyembah berhala. Ya. Kenapa? Mereka mengajak orang kebaikan tapi mereka melakukan suatu kemaksiatan ya kan. Makanya di sini sampaikan kita mujakarah, saling ingat mengingatkan. Jadi belum tentu apa yang ulun sampaikan itu ulun mengamalkan, tapi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua. Dan ulun tujukan setiap apa yang sampaikan itu ulun tujukan untuk diri ulun nasihat, menasihati diri ulun. Habib Ali Habsyi juga demikian. Beliau tidak pernah merasa menasihati orang lain, beliau menasihati diri beliau sendiri dan semoga bermanfaat bagi orang lain gitu aja. Karena takut juga nanti dilempar sama Allah sebelum penyembah berhala ya kan? Para ulama ya kan? Nah juga di bulan Rajab ini bulan yang mana di sini bulan yang mana Rasulullah itu mendapatkan min a'zamil mukjizat, paling agung dan mulianya mukjizat, yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab dan tepatnya pada tanggal 27 Rajab ya. Diriwayatkan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tiduran di rumahnya Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani adalah saudari daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika ya Rasulullah tiduran di rumahnya Ummu Hani ya. Kemudian apa? Fa'akhadhahu Jibril, kemudian Jibril mengambil kepada Rasulullah, membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sumur Zam-Zam. Ya, dibawa sama Jibril Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Ya kan? Nah, kemudian diriwayatkan di sini terjadi juga satu kejadian. Sama halnya ketika Rasulullah masih kecil saat berada di dalam pelukan, di dalam daripada pengasuhan ya.
ibu susunya Rasulullah, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah sedang bermain bersama saudaranya seumuran Rasulullah, Domroh namanya, bermain di belakang rumah di kebun. Ketika itu Domroh melihat datang 2 orang laki-laki merebahkan Rasulullah, kemudian membelah dadanya Rasulullah dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Domroh kan berlari, ya ummah, wahai ibu, Muhammad, dikatakan. Muhammad, kenapa anakku? Muhammad telah terbunuh, dia kata. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mengejar mencari ke kebun, ternyata mendapati Rasulullah dalam keadaan pucat terbaring. Berceritalah Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah bahwasanya begini, kata Halimatus Sa'diyah ini bukan orang sembarangan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah dia takut terjadi apa-apa dengan Rasulullah, maka dikembalikanlah Rasulullah kepada Sayyidah Aminah. Nah, dan ketika Rasulullah ingin diisra dan dimi'rajkan, begitu juga Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam. Dibelah juga dadanya Rasulullah, dikeluarkan juga hatinya Rasulullah, dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam itu dikatakan seabdol-abdolnya air? Oleh karena apa? Oleh karena hatinya Rasulullah itu dicuci dengan air Zam-Zam, sehingga air Zam-Zam tadi menjadi paling afdolnya air, ya kan? Nah, di sini dikatakan juga, diriwayatkan di dalam Kanzun Najah, sesungguhnya di setiap bulan Rajab ini, setiap sungai yang ada di dunia ini mereka mengalir menembus ke sumur Zam-Zam, takziman kepada air Zam-Zam. Untuk apa? Karena artinya Rasulullah dengan air Zam-Zam, artinya semua sungai-sungai yang ada di penjuru dunia ini akan di bulan Rajab ini mereka bertembusan dengan sumur Zam-Zam. Nah, perlu kita ketahui, ketika malaikat mencuci hatinya Rasulullah itu tidak ada kotoran yang dikeluarkan. Ya, artinya di sini supaya ini dari segi adab. Kata Al Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidak ada sedikit pun kotoran yang dikeluarkan dari dadanya Rasulullah kecuali kesucian, menambah kesucian di dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, tidak ada hazus, artinya nggak ada kesucian di atas kesucian. Ya, adab daripada segi adab lah. Nah, kemudian baru diisrokan, ya, diisrokan itu dari Masjidil Haram, kan? Dari Masjidil Haram menuju apa? Masjidil Aqsa. Ya kan? Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana ini kalau dalam bahasa Arab kalimat ta'ajjubiyah namanya. Ta'ajjubiyah itu apa? Kalimat yang mana? Kalimat yang mengagungkan. Yang mengagungkan kepada kita dianjurkan membaca subhanallah atau masya Allah tabarakallah, ya kan? Kemudian subhana maha suci Allah, ya kan? Subhanalladzi asra, ya, sara yasri asra, pertambahan satu huruf kan? Yang telah menjalankan sesaat daripada hambanya di malam hari, asra bi abdihi. Coba lihat. Disebutkan dalam Quran, Allah tidak ada mengatakan nabi-nabinya yang lain dengan sebutan bi abdi atau bi habi, tidak ada. Cuma Rasulullah bi abdihi yang dikakui Allah. Semuanya apa? Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Lut, semuanya. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Yusuf, kecuali Rasulullah bi abdihi. Ya kan? Berarti di sini apa? Kalau bi abdihi berarti Rasulullah itu Isra dan Mi'raj, berarti ruh dan jasadnya. Kalau seandainya Rasulullah itu di Isra dan di Mi'raj kan hanya ruhnya, subhanalladzi asra bi ruhi
Sayyidina Muhammad, ya kan? Diriwayat enggak, istilahnya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada iya gula saya pun Allah, enggak ada yang tidak mungkin. Makanya di sini keimanan ta'ajjubi atau tingkat iman itu ada dua. Ta'agguli sama ta'abudi. Yang repot ini ta'abudi, yang mana kita harus mengimani, ya kan? Siapa mereka yang kenapa? Apakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang pertama kali mendapat gelar As-Siddiq, yang membenarkan terjadinya Isra dan Mi'raj? Ya daripada sahabatnya benar Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang jelas ialah orang yang pertama ya, karena Isra Mi'raj di antaranya ya benar yang membenarkan Sayyidina Abu Bakar. Sahabat semuanya udul, mereka semua membenarkan. Cuma ketika orang yang paling dekat kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijatul Kubra, ya kan? Pastikan di sini. Kemudian dari wa majara bainahum naskutu, apa yang terjadi perselisihan tentang sahabat, kata Ibn Ruslan, naskutu, kita diam. Nanti kita membahas masalah itu, kita akan tahu, ya kan? Jadi kada perlu kita membahas. Makanya kalau salaf kita itu, coba lihat tuan guru-guru kita di sini, tidak pernah membacakan kita tentang masalah perselisihan antara para sahabat. Tidak bisa kan? Dari dulu mungkin kada ada. Kenapa? Karena mereka takut di hati mereka mengotori, nanti akan timbul mengatakan kepada sahabat ini gini kada baik. Coba lihat tuan guru-guru kita bahari itu, tidak ada pernah pembacaannya membaca sejarah sirah yang mana sahabat dengan ini, tidak ada kan? Guru Nasih itu kan orang alim yang ahli sejarah, beliau pernah lah, ada bisa, ya kan, menyampaikan. Nah itu Subhanalladzi asra, ya, Masya Allah, yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa al-ayah linuriyahu min ayatina. Nah di sini apa? Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, bukti-buktinya. Ketika apa? Rasulullah bersama malaikat Jibril apa? Marra biqaumin turdihu ru'usahum bis-sahr. Rasulullah ini kagum melihat, bingung. Ada sekelompok manusia yang mana mereka ini memukul kepala mereka dengan batu, memecahkan kepala mereka masing-masing dengan batu. Sehingga Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Kemudian mereka menjawab, kami wahai Rasulullah golongan daripada umat-umatmu yang selalu meninggalkan sholat. Karena Rasulullah sudah melihat, sehingga Rasulullah selalu memikirkan umatnya. Marra biqaumin, Rasulullah lewat pada sekelompok manusia yang mana perut mereka lebih besar daripada rumah. Mereka berat membawa perut mereka karena saking besarnya. Ditanya lagi, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang memakan makanan riba. Karena Rasulullah sudah melihat. Makanya Rasulullah itu sangat khawatir kepada umatnya, sangat sayang, karena takut ya akan terjadi yang demikian atas umat-umatnya. Sampai di tenggorokan pun nyawa Rasulullah itu ketika ditarik sama malaikat Jibril, Israil apa? Rasulullah as-salat memerintahkan kita untuk selalu melakukan sholat. Kemudian apa lagi? Dengan melarang kita ketika nyawa masihnya di tenggorokan untuk tidak memakan makanan yang riba. Makanan yang riba itu kalau masuk ke dalam perutnya apa? Akan jadi penyakit. Pasti jadi. Kemudian apa? Dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, man akalal haram asot jawarihuhu sama. Barang siapa yang masuk ke dalam perutnya yang haram, tubuhnya tadi pasti nak maksiat kepada Allah. Mau tidak mau pasti kata Rasulullah. Karena Rasulullah itu mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha di Quran. Rasulullah tidak pernah berkata-kata
kecuali itu wahyu dari Allah. Berarti Allah. Waman akalal halal, barang siapa memakan makanan yang halal, taat jawarihu, sama tubuhnya tadi mudah untuk berbuat ketaatan. Ya kan? Bilanya sudah duduk majelis panas burit semua. Nah, tahu apa dimakan itu. Ya kan? Lisahnya anak tuh sembayang kayak ayam misalnya cepat. Baik juga ada 50 rakaat kita sembayang. Siuk kira-kira. Iya kan? Sehingga Rasulullah takut memikirkan umatnya. Coba bang kita nih, pernahkah memikirkan Rasulullah? Ya kan? Yang kita harapkan siapa? Syafaatnya Rasulullah. Ya kan? Nafsi katanya, kata Abu Guru kan nama sidanya. Para nabi yang lain mengatakan sendiri-sendiri. Analaha. Aku kata Rasulullah yang berikan syafaat. Rasulullah apa mengatakan dalam sebuah hadis? Seandainya umatku tertusuk duri, dia merasakan sakit. Umatku yang tertusuk duri, kakinya tertusuk duri, dia merasakan sakit. Aku pun juga kata Rasulullah merasakan sakitnya umatku yang ditusuk duri. Kemudian ketika nyawanya Rasulullah diambil sama Allah, ketika malaikat Israil bertanya, ya Rasulullah, Allah yughriqa salam, Allah kirim salam sama aku. Ditanya, apakah engkau ya Rasulullah umurmu mau lebih panjang lagi? Kemudian Rasulullah bertanya kepada Israil, wahai malaikat Israil, seandainya umurku dipanjangkan, apakah aku juga mati nantinya? Iya. Kata Rasulullah, aku ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dicabut nyawanya, dan ketika dicabut dari kakinya tuh turun mulai. Apa kata Rasulullah? Masih bertanya, wahai malaikat Israil, apakah orang sakitnya dicabut nyawa itu seperti ini? Iya ya Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Kalau begitu sakitnya umatku dicabut nyawa ya Jibril, semuanya timpakan kepadaku. Bagaimana Rasulullah memikirkan? Rasulullah tidak pernah bangun dari sujudnya kalau tidak ada umatnya yang selamat. Ayo adalah kita berselawat, adalah kita memikirkan Rasulullah. Dalam dakwah saja masih bertujuh-tujuan, ya kan? Mana perjuangan kita untuk Rasulullah? Kecil sedikit, ya kan? Kadang-kadang kita sama halnya menghormati ulama itu kenapa? Karena banyaknya warisan Rasulullah yang dia miliki, ya kan? Menghormati habaib tidak ingin dihormati. Demi Allah, ulun di kada hendak jadi habib dilahirkan, tapi Allah yang menjadikan. Apa? Kada pingin dicintai, tapi Allah yang menyuruhkan. Nyaman bubuhannya mencintai, yang jadi habib yang berat tanggung jawabnya di hadapan Rasulullah, ya kan? Begitu. Artinya kenapa? Ketika ngaku cinta kepada Rasulullah, dikirim sama Allah juriannya. Nang kada apa yang nang mecal diuji sama Allah pasti. Abah Guru biasa paling terberat itu ketika ingin mendapatkan makom as-siddiqiyah, orang yang benar cinta kepada Rasulullah, dikirim sama Allah habib yang mecal tersebut. Itu paling berat kata Abah Guru, bener loh nak bakar. Ya, tapi kita tetap jangan juga artinya habibnya karepe dewe, jangan juga kadang-kadang datang amplop kembali sumpah pencari kul bikas bika wala takul bidinika. Ulun punya guru Al-Habib Hasan Syatiri, beliau menulis berwasiat, kul bikas bika wala takul bidinika, makanlah engkau dengan pekerjaanmu, janganlah engkau makan dengan agamamu. Kenapa? Kalau engkau perlu singsingkan lengan bajumu, kalau engkau perlu pakai celana, pakailah untuk bekerja. Misalnya kakak adik beliau lagi berwasiat apa? Jangan pernah engkau mencari agar engkau dihormati orang, dimuliakan orang, jangan diedit beriman, istiqmali wujuhin nas, untuk dipandang orang biar viral, biar ini itu, ya kan? Tetap man tasadda qabla wani faqad tasadda li hawani, belum masanya top sudah hendak jadi viral, maka tunggu kehancurannya, ya kan? Artinya dakwah itu, ya ingat,
Hendaknya kita hormati para ulama juga ya, karena banyaknya warisan Rasulullah. Kepada mereka kita jaga, kita muliakan ulama-ulama kita ya. Subhanallah ya kan, seperti haul kita termasuk artinya tanda. Tapi kadang-kadang kita inilah kamin abid qad ab nafsahu. Berapa banyak orang beribadah dia hanya memikir diri dia capek. Tapi kenapa? Karena tidak tahu caranya untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kayak apa. Kenapa akhirnya al-mudarat, yang mudarat dia dapatkan lebih banyak pada manfaatnya, ya kan, seperti itu. Jadi artinya bagaimana? Makanya harus belajar. Tidak bisa orang itu melakukan suatu ibadah, sarana ibadah adalah ilmu. Majlis ilmu adalah majlis yang paling mulia. Seandainya dibentukkan ya, majlis ilmu itu kayak apa? Diperlihatkan sama Allah, ya kan? Tidak ada manusia di jalan itu. Paling bagus bentuk itu adalah majlisnya ilmu. Tidak ada kemuliaan yang paling mulia yang Allah berikan melainkan kenabian dan kerasulan. Tidak ada yang paling mulia setelah itu selain orang yang mengambil warisan Nabi besar Muhammad. Makanya sesaat kita duduk menghadiri majelis ilmu, insya Allah. Dan juga ulun lihat di sini ya, banyak kenanakan. Kalau bisa saran, kita adakan TPA sore habis asar, yang harus membaca Quran, banyak dilanggar supaya meriah, ya kan? Mudah-mudahan bisa terlaksana ya kan? Guru kami banyak, ya kan? Baca Quran supaya meriah. Kampung Jawa nih, karena kampung nang underground lagi lah, ya kan? Jadi religius sekarang ya kalau kampung Jawa terkenal wong Jawa jare lari habis pun murung. Jadi itulah artinya sama ya. Bagaimana perjuangan Rasulullah ya, ingin artinya ketika kita untuk agama ila kalimatillah, jangan khawatir. Apalagi menyumbang untuk apa? Untuk agama, jangan khawatir. Yang kita berikan itu harta kita, tapi yang di hadapan mata kita itu bukan. Ya kan? Yang di hadapan mata kita itu kada harta kita. Ya kan? Masa depan kita apa? Bukannya masa depan kita itu artinya mengumpulkan rumah, mobil, ya kan, banyak untuk kesan anak, tidak. Ketika kita memberikan harta kita di jalan Allah, itulah investasi yang terbaik buat kita. Anak yang soleh itu masa depan kita yang baik, ya kan? Untuk itu sama-sama kita di sini mujakarah, saling mengingatkan, ya kan? Dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua ya Allah. Dan juga di sini kita mau acara Mi'raj nanti ya Bawi tanggal 15 lah malam Jumat nanti lah, alhamdulillah. Ya kan, kalau bisa kita bikin meriah juga. Siapa ya Hayya ya Habib Umar Hashim, ahlan wa sahlan. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, bakat tasyarrafna ya, sungguh menjadi mulia ini malam
Bigudumi Habibuna Al-Habib Umar bin Hasan Bahashim. Beliau lama kelahiran di Saudi, di Jeddah. Mungkin sekitar tahun 2000 beliau datang ke Indonesia. Tapi waktu di Saudi, Habib Umar ini belajar di Hadramut, di tempatnya Habib Umar bin Hafid, di Darul Mustafa, Dupah kedua Habib ya. Dan juga artinya ulun berangkat ke Hadramut juga termasuk dukungan dari beliau, Habib Umar dan ayah beliau. Nah, Habib Umar ini sama ulun bersepupu sekali. Mama, ibu sama ibunya badang sana. Jadi ibunya Habib Umar ini adiknya ibu ulun. Sepupu sekali Allah temannya. Nah, juga Habib Umar ini binanya At-Turuq dakwah dia ada di Ampasil Khalaik. Jadi Thariqud dakwah ini, jalan kita berdakwah ini dengan jumlah napas-napas makhluk yang ada di dunia. Kalau kita berdakwah itu kalau memang kawak jadi pelawak tapi berdakwah. Ya kan? Di sini Al Habib kayaknya menyalonkan diri untuk jadi calon di kota ya. Kota, marga kota. Oh, provinsi Sidin menyalonkan. Mungkin kita artinya beliau ulun sendiri Habib Umar nih tiba-tiba langsung mau terjun ke situ ya kan. Tapi yakinlah artinya Thariqud dakwah itu kan. Karena apa? Rusaknya sebuah negeri itu bukan karena sedikitnya orang alim, diamnya orang alim di pemerintahan. Ya kan? Diamnya orang alim di pemerintahan. Kadawani madahan walut kusisik. Ya kalau paham lah. Ya kan? Nah, insyaallah Habib Umar ini ulun yakin karena beliau orang talim, yakin tetap mengatakan yang hak walau kana murron ya. Kalau menjadi perwakilan kita mintakan kepada beliau kilmaten untuk menyampaikan nasihat lawan kita semuaan. Alaihi faliyatafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arhamur rahimin. Alhamdulillah ahkamul hakimin. Alhamdulillah khairur raziqin. Alhamdulillah alladhi akrama ahlal hidayah bil hidayah wa ja'ala ri'ayatuhum min a'zamir ri'ayah wa tawallahum ahsanal inayah hatta tasharrafu bi naili sifatin ukhrijat lin nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب اللواء المعقود والحوض المورود وعلى آله وصحبه الركع السجود. فاللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. اسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فسبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، المكرم والمحترم الفاضل الداعية إلى الله أخينا في الله الحبيب عبد الله بن حامد بن علي بن حسن الحبشي، متعنا الله بطول حياته, yang kami hormati, yang kami muliakan dan kami ta'zimi, yaitu Al-Habib Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada, selalu senantiasa berjuang, yaitu menyebarkan dakwah dan risalah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-mukarramuna wal muhtaramuna al-ajilla al-afadil al-muhibbin, yang kami hormati dan kami muliakan dan kami cintai, para hadirin wal hadirat jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahdharana wa iyyakum fi hadhihi al-majma' al-mubarak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini dikumpulkan kita bersama-sama di musalla yang mubarakah, di saat yang mubarakah, di bulan yang mubarakah, di acara yang mubarakah, yaitu majlis yang mana majlis ini adalah muttasilatun bisalasil ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana majlis ini adalah majlis yang menghubungkan rantai daripada kita, rantai daripada masyayikh-masyayikh kita tersambung dan tersambung dan tersambung terus sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. كهذه من الفضائل الذي خصه الله سبحانه وتعالى لنا في هذه المجمع المبارك, sebuah kemuliaan yang kita dapatkan daripada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita di tempat yang mubarakah, tempat yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang menghubungkan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa bila syakka anna hadhihi al-majma' mustajab fiha ad-da'awat wa mustajab fiha al-hajat wa tatanaddaf fiha qulubana wa bawatinana bi fadail hadhihi al-majlis al-mubarak. Tidak diragukan lagi bahwasanya majlis ini adalah majlis yang membawa dan menghantarkan kita, yaitu dakwah, doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwa-jiwa kita, batin kita menjadi bersih kembali, putih, berkat duduknya di majlis yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa kam min fadail, beberapa banyak fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah ketika orang-orang duduk di majlis. Belum lagi as-salafus salihin, salaf-salaf kita yang terdahulu mengajarkan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu ma bainal maghribi wal isya, yaitu antara maghrib dan isya, memanfaatkan waktu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari antara taqarrub kita kepada Allah yaitu duduknya kita di majlis
yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tadi kita mendengarkan dan membaca kitab Safinatun Najah dan kitab-kitab yang lain, yang mana kitab-kitab ini menganjarkan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Sehingga pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat beliau, beliau mengatakan id aqbala thalatha nafarin, yang artinya di waktu itu ada 3 orang yang datang dan menghampiri Rasulullah, yang mana di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak duduk di waktu itu duduk bersama sahabat-sahabat beliau, 3 orang datang. Sehingga yang ketiga orang ini yang datang, satu orang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a furjatan fajalasa fiha. Yang satu dari antara ketiga orang, yang satu ini melihat ada tempat kosong, duduk dia di situ. Wathani, yang kedua, istahwa minallah fajalasa fil khalaf, artinya datang ke majlis tapi ini ada rasa malu. Arti malu itu kalau bahasa kita, bahasa Banjarnya apa? Barang aja duduk di pojok-pojok kah, duduk di belakang kah, duduk di ujung kah, asal mendengarkan ilmu. Kenapa ikam kada ke muka? Aku sopan ya, biar aja aku di ujung-ujung aja. Ada juga kayak itu. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi menceritakan begitu ia melihat ada perkumpulan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ia melihat maka ia berpaling dan ini pergi. Kata Rasulullah setelah Nabi berbicara dengan sahabat-sahabat beliau, kata Nabi, ala ta'lamuna khabara thalatha nafarin, apakah kalian tahu kabar ketiga orang ini? Apakah kalian nak tahu 3 orang ini kabarnya apa? Maka sahabat bertanya, ma huwal akhbar ya Rasulullah, apa kabarnya yang 3 orang tadi itu yang datang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang yang pertama yang melihat tempat dan duduk di tengah-tengah orang tadi, beliau mengatakan dia itu aqbala 'ala Allah, dia itu datang dan menghadap seperti pian sekarang ini, menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini datang duduk di majlis menghadap kepada Allah Ta'ala, maka Allah menghadap kepadanya. Kayak pian sekarang ini duduk di majlis mendengarkan ilmu, menghadap kepada Allah, maka Allah saat ini menghadap kepada pian. Apa yang pian minta dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, yang datang tadi yang merasa malu, biasa ada yang duduk di ujung, ada duduk di luar, ada duduk di halaman rumah. Malu dia bergabung, tapi dia keinginan ingin hadir, tapi ada rasa malu, ada haya. Karena haya itu adalah minal iman. Sifat orang malu itu adalah bagian daripada iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi yang kedua ini yang duduk di pojok karena ada rasa malu, tapi malunya bukan karena siapa-siapa, tapi malunya karena Allah Ta'ala. Maka wajar Rasulullah, Allah Ta'ala pun malu terhadap dia. 2 macam mudah ini. Jadi pian dapat fadilah, yang di luar pun dapat fadilah. Tapi yang ketiga, yang sangat disayangkan yang ketiga ini, begitu dia melihat perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah membahas ilmu, duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia melihat, dia meninggalkan, berpaling. Banyak kayak orang berpaling, melihat majelis berpaling, lihat majelis berpaling, pergi kemana wallahu a'lam. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nafarul tsalits, orang yang ketiga yang hampir ke majelis tapi dia berpaling pulang, maka kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu berpaling kepada majelis tadi, meninggalkan kembali, maka Allah berpaling daripada mukanya. Oleh karena itu, bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai-sampai kita duduk di majlis pun apapun keadaannya, walaupun kita duduk di majlis apapun posisinya, itu akan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan orang yang tertidur pun dapat pahala dari Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang yang duduk di majlis tidak mengerti apa-apa, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua yang duduk di majlis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar daripada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, udah akhina fillah Al-Habib Abdullah meluangkan waktu, meluangkan kesempatan untuk mengajarkan kepada kita. Kita gunakan kesempatan itu karena kita ingat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Karena mungkin waktunya udah mepet lah, ini yang terakhir pesan Rasulullah. Supaya pian mengerti apa pegarang fadilah majlis ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun aliman. Dengarkan kalau kita hendak selamat, ujar Nabi. Yang pertama, kun aliman. Jadilah orang alim, kata Rasulullah. Fa'ilam tastati, kalau kita udah menjadi orang alim, kada kawa juga terlambat belajar, udah tuha segala macam alasan kita terlambat jadi orang alim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu berpindah menjadi orang yang kedua. Au muta'alliman, jadilah orang pelajar yang menuntut ilmu. Kayak kita pun, kita ini menuntut ilmu sekarang ini. Jadi orang kedua. Fa illam tastati, kalau udah alim kada kawa. Mendengarkan ilmu, menuntut ilmu pun kada kawa juga. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an, jadilah orang yang ketiga. Yang ketujuh, mendengarkan ilmu. Lewat macam-macam media dengarkan ilmu. Ketujuh, mendengarkan ilmu. Ini barang udah belajar kada. Membuka majelis di majelis YouTube, buka majelis Al-Habib Abdullah di mana, di Facebook, mendengarkan juga. Ketujuh, mendengarkan ilmu. Ujar Nabi, jadilah orang yang ketiga. Yang ketujuh, mendengarkan ilmu. Fa illam tastati, yang pertama alim kada kawa, jadi penuntut ilmu kada kawa. Jadi yang ketiga, mendengarkan ilmu pun kada kawa. Jadilah orang yang keempat, kata Rasulullah, aw muhibban lah, jadilah orang pencinta ilmu. Alim kada kawa, nuntut ilmu kada kawa, mendengarkan ilmu kada kawa. Barang aja yang keempat, jadi orang pencinta ilmu. Ketujuh, melihat majelis ilmu, membantu, memberikan bantuan, memberikan apapun karena ada rasa kecintaan di dalam hatinya terhadap ilmu. Jadilah yang keempat, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, fala takun khamisan fatahlak. Kalau ikam kada kawa yang pertama, kada kawa yang kedua, kada kawa yang ketiga, kada kawa yang keempat, ujar Nabi, janganlah jadi orang yang kelima. Kalau pian jadi orang yang kelima, kata Rasulullah, maka pian akan celaka, ujar Nabi Muhammad. Fatahlak. Kan ada apa-apa yang di dunia ini kita. Oleh karena itu syukur kepada Allah Ta'ala. Kita dukung, kita bangkitkan ilmu-ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir punah. Karena sekarang ini zaman-zamannya udah orang cenderung kepada dunia, udah melupakan urusan-urusan agama. Bagaimana diajarkan di dalam safina ini, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berhaji, bagaimana cara kita berzakat, semuanya ada di sini. Tinggal kita belajar. Jangan sungkan, jangan supan, jangan malu. Apa kata ulama? La hayata fil ilmi. Janganlah engkau itu malu-malu lawan ilmu. Begitu ada majelis ilmu yang diadakan di kampung pian, segerakan duduk di situ. Dengarkan ilmunya, apapun pembahasannya, asal ilmu itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di situ pian. Jangan hiraukan manusia. Kadang-kadang ada manusia mawaswasi, iya dilanggar itu ya dibahas, itu aja yang dibahas, itu kan ada urusannya. Apapun yang dibahas di dalam majlis, yang penting ilmu Rasulullah tersambung kepada Sayyidina Muhammad, maka pian duduk di situ. Kalau udah pian duduk di situ, itu bisa dipastikan bahwa saja sebelum pian keluar dari majlis ini, pian semuanya udah dihapuskan oleh Allah dosa-dosa pian. Bahkan yang kita harapkan selama ini, sebelum kita keluar dari majelis ini, semuanya akan masuk di dalam golongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka bawa keluarga pian, bawa sahabat pian. Ini adalah ghanimah, ini adalah pemberian-pemberian kepada kita, sehingga ada seorang sahabat Nabi di waktu itu di Madinah berteriak-teriak di jalanan di Madinah, halummu kesini kalian. Kenapa jar? Nabi Muhammad membagi harta ganimah di dalam masjidnya. Dikira orang harta ganimah, harta rampasan perang, harta yang berharga dikira mereka, maka mereka berlari-lari ke masjid sampai kepada masjid Rasulullah. Tidak ada apa-apa, yang ada Nabi duduk mengajarkan ilmunya. Mana jar ganimahnya? Itu adalah ganimah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sahabatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan majlis kita adalah majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan akhina fillah Al-Habib Abdullah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan untuk senantiasa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita pun yang menyampaikan dan pian pun yang mendengarkan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat apa? At-ta'allum wa at-ta'lim. Karena kita niatnya untuk mengajarkan dan untuk diri kita untuk belajar juga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pesan yang terakhir dengan duduknya pian di majlis, sampai-sampai Abdullah ibn Umar bin Khattab berpesan, sampai daripada Sayyidina Umar bin Khattab ayah sidin, sampai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada kita dengan duduknya sekaligus di dalam majlis itu lebih mulia daripada salat 1000 rakaat sunnah. Orang 1000 rakaat salat sunnah dengan banting tulang, serakaat, 2 rakaat, 3 sampai 1000, duduknya sekali di majlis itu lebih mulia daripada itu. Bahkan kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah di dalam kalamnya, dengan duduknya sekali aja di dalam majlis itu lebih mulia daripada 1000 rakaat, lebih mulia daripada kita mengangkat 1000 jenazah, lebih mulia daripada kita menziarahi orang sakit 1000 orang sakit. Tetap yang masih unggul dan masih mulia adalah majlis-majlis ilmu yang menghubungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghubungkan kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'alaina wa la hawalaina shaqiyyan wa la mahruma bimahdi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an ya arhamar rahimin wa'ti fi qulubina ya arhamar rahimin al-ihtiram fi hadhihi ash-shahr al-mubarak shahrullah subhanahu wa ta'ala wa ba'daha shahru Sya'ban shahrun nabi المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعدها شهر رمضان شهر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين. لا تجعل فينا ولا حوالينا يا الله شقيا ولا محروما. لا تجعل فينا ولا علينا ولا حوالينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. تقبل منا الحوائج الحسية والمعنوية الدينية والدنيوية والأخروية ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلينا يا أرحم الراحمين بنظرة الرحمة. انظر إلينا يا أرحم الراحمين بنظرة المغفرة. انظر إلينا يا أرحم الراحمين بنظرة غفران الذنوب يا أكرم الأكرمين. وارزقنا يا الله النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. وارزقنا يا أرحم الراحمين النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. وارزقنا يا الله النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. واحشرنا يا الله وجمعنا يا الله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي فراديس الجنان يا أكرم الأكرمين. واسقنا يا الله من حوض الكوثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا نظمة بعدها أبد
أبدا يا أكرم الأكرمين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجل قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من الآمنين بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم جزاكم الله خير وخاصة للحبيب عبد الله. PKS nomor 2 Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Al Habib Umar sudah banyak menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua. Habib Umar ini tanpa ada angin tiba-tiba tahajud julun. Nah, julun itu siapa ya? Soalnya sepupu datang. Didukung aja sini, dibantu akan insyaallah. Taqabbalallahu minkum. Langsung qomat aja kita, waktunya sudah anulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa radhiyallahu taala an ashabi Rasulillah ajmain. Qomat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله